Hai semuanya, selamat datang di Instagram Live Birth and Beyond. Jumpa lagi bersama saya Felicia Lawrence sebagai moderator. Hari ini topik yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu hamil di luar sana yaitu hamil sehat dan bahagia selama masa pandemi. Nah, yang kita tahu ya, kalau misalnya hamil aja itu udah banyak banget yang dipikirin, banyak banget kekhawatiran. Apalagi kalau di masa pandemi, pastinya kan lebih banyak lagi yang dikhawatirkan ya. Untuk itu hari ini kita akan kupas tuntas, kita akan dapatkan tips and trik dan juga solusi dari Dokter Benedictus yang biasa dikenal Dokter Beni Arifin. Beliau adalah dokter spesialis kandungan. Sebentar lagi kita akan invite, tapi sebelum itu mau juga diinfokan buat seluruh para yang udah nonton Instagram Live ini bahwa Instagram ini kita akan ada hadiah, yaitu ada 5 set home care product Birth and Beyond yang terdiri dari mild laundry detergent, lalu juga ada baby softener dan juga ada instant hand sanitizer 100 ml untuk 5 penanya yang beruntung baik di komen ataupun saat Instagram live berlangsung. Jadi langsung aja drop your question now, nanti kita akan pilih-pilih yang mana yang menarik yang akan dijawab. Nah, Dokter Beni sudah bergabung. Langsung aja kita akan invite Dokter Beni untuk bergabung dan kita akan langsung tanya-tanya. Buat para mami dan para bumil yang mau tanya-tanya, boleh juga ya langsung ditulis pertanyaannya. Sebentar saya invite dulu, saya akan undang Dokter Benedictus. Oke, saya lagi undang. Kami mengundang Dokter Benedictus untuk bergabung. Halo, selamat siang Halo, apa dokter. kabar? Dokter apa kabar? Baik-baik, gimana kabarnya? Baik juga. Di masa pandemi ini kesibukannya apa nih dokter? Macam-macam ya. Jadi dulu sih pada saat awal-awal pandemi kan kita membatasi jumlah pasien dan sebagainya ya. Tapi kalau pada ibu hamil ternyata setelah dibatasin sama aja. Setelah waktunya Oh, mau lahir ya tetap aja lahir kan. bener. Jadi beda dengan kalau misalnya kita ada operasi yang bukan bukan operasi sesar misalnya ya, bukan kehamilan. Kita masih bisa menunda begitu kan. Tapi kalau orang hamil kan ada batasnya tuh. Pada usia segini Betul, mau nggak mau harus lahir. Jadi yang ini betul, ditunda dulu tetap aja. Terakhir-terakhirnya juga tetap harus lahir semua gitu. betul. Wah, berarti tetap rame berarti ya dok ya? Ya lumayan, tapi memang sekarang mulai dibatasin ya. Jadi kalau memang tidak perlu banget, bukan waktunya harus kontrol, kita bisa WhatsAppan, kita bisa video call begini, kita bisa Betul. itu yang bisa digantikan sekarang. Sekarang kan udah ada medianya. Nah dok, tadi kan topiknya kan hamil sehat dan bahagia di masa pandemi. Yang kita Ya, tahu kan di masa pandemi ini, apalagi di Indonesia ya, yang positif corona tuh udah banyak banget, apalagi yang banget. positif hamil. Karena kan Betul. mungkin banyak work from home, jadi positif hamilnya banyak dok. Nah, Iya, untuk itu iya. mungkin banyak kekhawatiran sama ibu-ibu yang hamil di luar sana. Gimana sih biar kita tuh nggak terlalu cemas? Karena kan pasti itu mempengaruhi baby juga ya. Untuk itu, mau pertanyaan yang pertama untuk membuka acara kita, bagaimana cara menjaga kehamilan yang sehat dan bahagia selama masa pandemi, dok? Oke, jadi gini, tadi barusan ketemu saya dengan pasien yang barusan hamil ya. Jadi program Ya. hamil, kemudian hamil, dia jauh-jauh dari luar kota, datang masih hamil muda, terus tanya, dok, ini yang nggak boleh dimakan apa aja? Ini nggak boleh ngapa-ngapain apa nih selama hamil muda gitu kan? Hmm. Terus saya bilang bahwa paradigma atau persepsi pandangan tentang kehamilan yang nggak boleh ngapa-ngapain, terus banyak larangan, kemudian membuat kita menjadi tidak stres, tidak happy, ini harus mulai dirubah. Kenapa? Oke. Karena sebenarnya kehamilan itu sebuah perjalanan, sebuah journey gitu ya, sebuah perjalanan yang sebenarnya tidak akan terulang lagi loh pada saat tidak hamil. Artinya selama 9 bulan kehamilan itu harusnya bisa dinikmati dengan baik. Nah, Hmm. jadi masalah adalah ketika masa pandemi, sudah hamil, nggak boleh apa-apa, banyak larangannya, bener nggak? Udah pernah hamil belum? Bener. Udah. Baru Oke, aja Mei kemarin melahirkan. oke, banyak larangan kan, entah dari suami, entah dari orang tua, entah dari mana, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu. Betul. Ditambah lagi pandemi, ya kan? Sudah stres, Betul. nggak boleh makan Indomie, mungkin karena kepingin Indomie, Bener. kemudian nggak boleh jalan-jalan keluar dimarahin, makan goreng-gorengan disalah-salahin gitu kan, Mm-mm. perutnya sakit lagi dan sebagainya. Jadi gini,
Ada 3 hal yang prinsip dalam kehamilan. Yang pertama di masa pandemi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa apabila ibunya positif COVID, gitu ya, dia didiagnosa sebagai orang yang kena penyakit corona, COVID-19, walaupun tidak 100%, tapi sangat jarang baby yang dalam kandungannya otomatis langsung tertular. Oke. Tertularnya itu adalah pada saat baby-nya sudah, sebagian besar baby yang lahir tertular itu gara-gara pada saat dia lahir dari ibu yang positif, kemudian dia tertular dari bersinnya, dari macam-macam gitu ya, jadi dari kontak gitu ya, dari kontak tadi. Memang ada beberapa penelitian akhir-akhir ini yang juga ada vertical transmission, jadi penularan dari ibu ke bayi ketika dalam kehamilan, tapi laporannya masih cukup sedikit, sehingga mungkin masih belum terlalu banyak harus dikhawatirkan. Yang kedua, sehingga kita tahu bahwa kalau ibu positif, baby belum tentu positif, ya. Oke. Yang kedua, yang orang sering salah sangka adalah bahwa corona itu orang yang sakit batuk, pilek, nggak bisa mencium, bau ya, anosmia, kemudian sesek, kemudian nggak bisa nafas, masuk rumah sakit, dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa itu kondisi yang sudah gejalanya sedang atau berat. Mereka yang tanpa gejala itu jauh lebih banyak. Jadi otomatis ketika kita positif dan ibunya masih muda, biasanya dia tanpa gejala. Dan mungkin setelah daya tahan tubuhnya menurun, kemudian juga manifestasi gejalanya muncul banyak, baru ketahuan, gitu kan. Nah, menjadi masalah adalah ketika dia selalu tanpa gejala dan tidak tahu dan kemudian mengeluarkan bayinya. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa pencegahannya adalah supaya tidak ketemu orang yang positif, dan kita nggak tahu orang positif itu tidak semuanya yang batuk pilek apa enggak, gitu kan? Benar. Maka setiap kali kita ketemu orang yang mungkin bukan anggota keluarga kita, yang kita lakukan adalah tadi masker, jaga jarak, cuci tangan, gitu-gitu ya, yang sudah diberitahukan oleh pemerintah. Sehingga pencegahannya sederhana sebenarnya. Bedanya adalah kalau dulu jalan-jalan harus pakai lipstick, kelihatan lipstiknya, sekarang nggak kelihatan. Otomatis lipstick nggak laku, tapi belum tentu juga masih bisa online gitu ya. However, ibu hamil memang saya sarankan untuk tidak terlalu stres, apalagi di masa pandemi ini ya. Physical distancing itu bukan berarti social distancing. Ini yang harus dibedakan. Physical itu secara fisik, tapi kan dia tetap bisa nih, kita bisa ngobrol, dia bisa online meeting dengan teman-temannya. Walaupun memang kalau ketemu langsung dengan teman-teman, makan bersama, kumpul-kumpul, itu nggak kita sarankan. Gitu sih secara umum. Jadi happy-nya sebenarnya hampir nggak ada beda dengan saat pandemi, saat sebelum pandemi. Yang berbeda saat pandemi ini adalah kita harus berubah mindset bahwa happiness is not about buying things or jalan-jalan gitu ya. Tapi yang penting di rumah pun juga tetap bisa happy. Betul. Dan jalan-jalan naik mobil kan cukup aman. Bisa Benar. gitu ya. Dan lebih aman lagi karena nggak banyak kunjungan. Jadi beberapa pasien saya yang lahir merasa happy karena nggak perlu banyak yang datang untuk menerima tamu kan. Semua hadiahnya dikirimin gitu kan. Hadiahnya tetap dapat, nggak perlu capek-capek nerima setiap saat kunjungan-kunjungan begitu. Betul. Itu sih. Dan ini lebih Gimana? Dan memang lebih baik juga ada positifnya karena kan yang kunjungan juga nggak langsung interaksi dengan baby, apalagi baby baru lahir juga sensitif kan dok ya. Betul. Nah, ini triknya sebenarnya gini. Kalau saya bilang di tiap trimester itu kan punya tantangan tersendiri ya. Jadi di trimester 1 itu gejala yang paling muncul apa? Trimester 2, kalau saya bilang sih trimester 2 itu adalah trimester yang paling happy ya. Benar. Trimester 3 itu mulai muncul lagi apa? Nah, dengan kita tahu sebelumnya apa yang kita hadapi, jadi contoh kayak gini nih, pasien saya tadi hamil 4 weeks ya, dia kebetulan hamil IVF, bayi tabung, udah lama nggak hamil, kemudian BKHCG-nya tinggi 559, kemudian hamil gitu kan. Wah, happy banget nih.
nggak ngerasa apa-apa. Kemudian, ya, ketika dia tanya, dok, gimana nih, saya kok nggak mual-mual, gitu ya. Karena memang belum waktunya. Dengan kita mengetahui informasi kapan itu akan terjadi, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan, maka sebelum itu terjadi, kita kan bisa siap-siap. Dengan informasi yang cukup banyak, dengan Anda berkomunikasi yang intens dengan dokter Anda, mungkin dengan internet, tapi dengan sumber yang benar ya, maka biasanya kekhawatiran itu akan berkurang dan lebih happy. Contoh, sekarang masih 4 weeks. Kita tahu bahwa mual muntah paling banyak memuncak pada 6 minggu baru mulai, nanti puncaknya di 12 weeks, selesai di 16 minggu misalnya. Oke, siap-siap ya, 2 minggu lagi kalau udah mulai mual-mual, jangan khawatir, jangan takut, itu mungkin karena kehamilan sedang berkembang dengan baik. Terus ini loh yang harus kamu lakuin, mulai minum jahe boleh ya, mungkin suka ronde, suka apa gitu, permen jahe. Kemudian lagi kepingin apa, yang penting harus bersih, harus matang, harus tidak boleh terlalu over makan sesuatu. Nah, hal-hal seperti ini komunikasikan. Walaupun mungkin nggak bisa ketemu langsung dengan dokter, at least bisa tanya-tanya lewat dokter, daripada sudah stres dulu. Dok, saya nggak boleh makan goreng-gorengan, dok, semuanya harus direbus. Ya, kemudian nggak boleh minum Fanta, gitu. Nggak boleh, nanti anaknya jadi macam-macam deh mitosnya. Dan mitos-mitos yang nggak benar ini yang kadang-kadang membuat kita sudah nggak boleh keluar rumah, tambah bete lagi. Dilarangnya juga dilarang lewat WA gitu. Betul. Jadi tambah banyak pikiran dari faktor eksternal. Sebenarnya paling susah itu ya yang dihadapin. Nah, Dok, kalau ngomong-ngomong kan masa pandemi, apakah selama kehamilan ini kontrolnya juga dibatasin oleh dokter atau dari pribadi Bu Mila itu sendiri? Saya sendiri sih membatasi bahwa sekali praktek itu tidak lebih dari 15 pasien ya. Jadi memang kecuali kalau urgent biasanya boleh saya extend sampai 17-18 sekali praktek, dengan tujuan bahwa sebenarnya adalah lebih menyeleksi pasien-pasien mana yang memang perlu keluar rumah ya. Yang perlu menjadi perhatian adalah kita keluar rumah ketika kita merasa perlu untuk keluar rumah. Keperluan itu macam-macam, ya kan? Dok, saya nggak boleh keluar rumah, tapi nggak ada makanan di rumah, mau beli nggak bisa, mau ngapa nggak bisa, ya berarti ada keperluan keluar rumah, kan? Otomatis, apakah ada keperluan apa tidak? Nah, sama, ke dokter pun apakah ada keperluan atau tidak. Nah, keperluannya bagi pada ibu hamil gimana? Jadi gini, supaya tahu bahwa ini urgent apa enggak untuk dokter, maka ibu hamil harus tahu apakah dia punya tanda-tanda bahaya apa enggak. Jadi tanda bahaya itu adalah danger signs itu adalah kondisi di mana mau nggak mau ibu sebaiknya segera kontak dokter dan kalau bisa kontrol ke dokter. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ibu ini masuk ke dalam jadwal untuk pemantauan atau observasi janin yang paling nggak secara medis harus segera diperiksa, gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah dia punya gejala yang dirasakan emergensi apa tidak. Yang kedua adalah, ini mau nggak mau harus kontrol nih, karena kalau nggak kita nggak tahu berapa usia kehamilan, gimana perkembangannya, gitu. Betul. Dua ini yang mau saya gabungkan. Jadi yang pertama gini, Mam, semuanya. Kalau ada satu atau lebih dari gejala-gejala yang saya sebutkan ini, maka sebaiknya kontak dokter Anda atau ketemu dokter. Ini boleh keluar rumah dengan cara tentu menggunakan protokol kesehatan yang baik, pakai masker, kemudian pakai face shield gitu ya, kemudian hindari antrian terlalu panjang, daftar dulu gitu ya, janjian sama dokternya, jam berapa prakteknya gitu ya, dan sebagainya. Yang pertama adalah sakit kepala yang berlebihan. Kalau di rumah kemudian sering terjadi mual muntah yang berlebihan, mual muntah begitu ya. Kemudian yang ketiga, kontraksi atau perutnya sakit dan kencang dan terjadi sering banget, ya, terjadi lebih dari 4-5 kali dalam 1 jam. Perhatikan, karena pada trimester 2 atau trimester 3, perut itu bisa terjadi kencang-kencang, namanya breathing contractions. Tapi kalau misalnya dia sesekali aja dan istirahat hilang, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus, ya, jangan lupa itu ke rumah sakit, keluar darah,
itu juga menstruasi harus merupakan darah terakhir yang keluar sebelum melahirkan. Ya, jadi kalau ada keluar darah, baik itu di trimester 1, trimester 2, trimester 3, itu tanda bahaya. Yang kelima adalah keluar ketuban. Nah, kemarin dapat kertas nggak dari dokternya? Sorry, panggilannya siapa? Saya udah Felis. kenal aja. Hah? Felis. Felis kemarin dapat kertas nggak? Belum sempat ya? Belum sempat. Nah, jadi gini, kalau pasien saya biasanya tanya, Cindy, mana Cindy? Hai Cindy. Oh, sini nggak ada. Biasanya pada usia kehamilan sekitar 32-34 minggu, itu saya kasih kertas lakmus namanya. Kertas warnanya pink atau warnanya biru. Supaya ibu ketika ada keluar air dari vagina, dia bisa mengetahui sejak awal apakah kemungkinan ini ketuban atau bukan. Gitu ya, karena kita tahu pada usia segitu kontraksi sudah sering terjadi, kadang-kadang itu ada Cindy hello ya, jadi itu ngerti semua tuh, kayaknya pasien saya nih ya, jadi dimasukin. Halo, Aduh, kok internet? putus ya? Ya, Iya, nah, kayaknya internet ya. Ya, internet saya. Kemudian masuk ke dalam vagina dan dilihat. Nah, kalau itu ketuban ya harus kontak dokternya. Terus yang keenam, tadi udah 5 ya. Yang keenam adalah demam. Ya, demam ini bisa infeksi. Ya, tidak semua demam itu corona loh ya. Kemudian kejang, ya, yang kejang itu apalagi kejang ya. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda dari 7 tanda yang saya sebutkan tadi yang penting harus diketahui. Nah, satu lagi pesan saya di masa pandemi ini, daripada kita pesan online yang nggak terlalu penting, yang penting pada ibu hamil yang harus dipesan itu ada 2 alat. Yang pertama adalah termometer, ya, tahu ya. Yang kedua pada ibu hamil, kalau bisa beli alat tensimeter. Ya, tensimeter. Oh, alat tensi. Iya, tensimeter tuh murah ya. Jadi merek yang bagus aja itu mungkin sekitar 400-500 ribu ya. Pulsa kita aja sebulan udah berapa? Bener. Apalagi langganan Netflix. Nonton Korea tuh habis banyak kan? Coba. Satu sesi Korea itu 1,5 jam ya. Jadi kalau 16 sesi itu sudah berapa internetnya? Oke, by the way kembali. Jadi beli tensimeter. Karena itu Anda akan pakai at least selama 9 bulan dan tahu apakah tensinya ini normal apa enggak. Dan sekarang gampang banget ya. Jadi cara pakai tensimeter ada petunjuknya, tensi, dan tunjukin ke dokternya, dok ini tensi saya, foto, tunjukin ini bahaya apa enggak, gitu kan. Dan kita happy sih sebenarnya, banyak yang kita syukuri bahwa di pandemi ini internet sudah cepat, Instagram bisa jalan baik, kemudian WhatsApp juga cepat. Coba ini terjadi 10 tahun yang lalu, Vel, gimana? Aduh, udah pasti pusing kepala ini, dok. Bete semua kan? Ya, gitu kan? Benar. Jadi, betul. Jadi kita menggunakan teknologi dengan baik, dan saya menyarankan kalau pasien-pasien saya, kalau sempat, kalau nggak punya bisa pinjam papanya atau tetangganya, tetangga, jangan ya, orang tua atau siapa yang punya tensi gitu ya. Atau keluarga, benar. Ya, tapi online bisa dibeli kok, dan murah, saya rasa. Benar. Nah, dok, kalau misalnya untuk kontrolnya sendiri, lebih baik gimana? Ini kan ada pertanyaan berikutnya, klinik apa di rumah sakit? Karena kalau di rumah sakit kan pastinya gabung dengan beberapa pasien yang juga bukan hanya kontrol kandungan. Oke. Itu concern banget buat Bu Mil. Ya, jadi gini, pada trimester 1 minimal 2 kali sampai 3 kali periksa. Ya, pada trimester 2 itu mungkin hanya 2 kali saja. Mungkin ya, bisa 2 kali saja. Pada trimester 3 akan lebih sering lagi, gitu ya. Tapi akan lebih sering lagi kalau misalnya keluhannya banyak tadi. Jadi kalau ada keluhan atau ada emergency lebih sering. Nah, sekarang di mana? Kalau menurut saya, bukan rumah sakit atau klinik yang penting, tapi di tempat yang melakukan protokol kesehatan yang terstandar apa enggak. Begini contohnya. Kalau kita ke klinik, tapi kliniknya tidak melakukan proses seleksi, proses perlindungan, proses pembatasan yang baik, apa bedanya gitu ya. Benar. Jadi saya tidak menyarankan harus ke rumah sakit atau ke klinik, tapi kita pergilah ke tempat yang melakukan proses screening dan perlindungan kesehatan dan fasilitas untuk perlindungan kesehatan yang baik. Bagaimana itu? Yang pertama,
Kalau bisa carilah klinik atau rumah sakit yang Anda nggak perlu antri terlalu lama, ya. Yang kedua, janjianlah pada jam di mana Anda harus datang dan datanglah pada jam itu sehingga Anda nggak perlu ngantri lama-lama di sana, baik di klinik maupun di rumah sakit. Yang ketiga, perhatikan apakah dilakukan pemeriksaan suhu dan seleksi screening pada pasien yang masuk ke dalam ruang tunggu. Bukan hanya masuk ke dalam kamar pasien praktek dokter. Tapi ketika masuk, dia sudah di-screening. Apakah ditanyakan riwayat batuk, pilek, demam, dan sebagainya sebelum masuk. Ya. Terus yang keempat, disediakan nggak tempat cuci tangan, tempat disinfeksi yang baik. Kemudian apakah dilakukan tempat duduk yang terpisah antara satu dengan lain yang berjarak minimal 1 sampai 1,5 meter. Ya. Dan yang banyak-banyak nih, ini sebenarnya protokol kesehatan hampir pada semua tempat ya. Yang kelima adalah bagaimana ketika masuk, apakah dokter, perawat itu menggunakan alat pelindung diri at least level 1 atau level 2 ya. Jadi misalnya nih, saya kan pakai masker N95 gitu ya, kemudian pakai tutup kepala gitu kan, kemudian pakai face shield, kemudian saya pakai jaket atau APD lainnya yang lebih melindungi saya, kemudian kita pakai sarung tangan enggak nih, sarung tangannya diganti terus apa enggak gitu ya. Hal seperti itu yang harus Anda perhatikan. Ini kita bicara ideal ya, walaupun mungkin untuk mencari klinik seperti itu tidak banyak, tapi at least kita tahu. Yang kedua, apakah dilakukan screening juga untuk pengantar? Nah, apakah pengantarnya diperiksa nggak? Gitu ya. Kalau di klinik di tempat saya bekerja, memang disepakati karena kita praktek nggak sendirian, prakteknya ada dokter lain juga yang praktek, dokter kandungan juga gitu ya, dan kemudian bisa menumpuk banyak, mungkin takutnya menumpuk banyak pasien di luar, maka biasanya yang masuk ke dalam itu hanya ibu hamilnya saja, kecuali apabila ada informasi yang penting sehingga suami harus masuk. Sebenarnya tujuannya bukan untuk dokternya takut ketemu suami, bukan. Tapi kita tahu bahwa di dalam ruangan itu akan semakin banyak orang, gitu kan? Benar. Artinya suami ini beresiko kalau misalnya amit-amit, ya kita nggak mungkin swab tiap hari gitu ya. Benar. Pasien sebelumnya yang masuk itu misalnya positif, misalnya. Tapi kan dia nggak ada gejala, gitu kan? Kemudian yang harusnya cuma ibu hamil yang masuk, ini pasiennya yang nggak, ya suaminya juga masuk, jadi dia juga beresiko jadinya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau saya di Total Life Clinic, ya disebutin aja deh, udah tahu saya praktek di mana. Kalau saya Total Life Clinic biasanya kalau di klinik dia suami boleh, tapi video call atau telepon. Atau kemudian kalau memang pada saat udah mau melahirkan, pada saat dia mau operasi, pada saat sesuatu informasi yang sangat penting harus masuk, dia akan saya ajak masuk. Tapi kalau di National Hospital memiliki perlindungan yang berbeda, yang mirip tapi berbeda. Mereka memperbolehkan suami masuk, istri dapat jaket begitu yang sekali pakai buang, ya kayak kimono gitu ya, yang disposable, sekali pakai buang. Kemudian juga di screening sama seperti biasanya, dan memang terpisah ya, walaupun dia di rumah sakit, tapi tempat ruang tunggu dan kliniknya untuk ibu hamil ini tidak connect kemana-mana gitu. Jadi yang ngumpul hanya ibu-ibu hamil dan suaminya. Nah, tapi kalau misalnya klinik ini harus bergabung dan bercampur, memang baik itu rumah sakit maupun klinik, tapi ternyata dibebasin aja, satu orang diantar sama 5 orang gitu ya. Ini yang mau kontrol, mamanya mau ikut, mama mertua mau ikut, papa mertua mau ikut, suami ikut. Jadi berempat berlima, sekali masuk 5 orang. Entah itu mau di rumah sakit, entah itu mau di klinik, tetap tidak aman gitu ya. Jadi bukan tempatnya aja, Vel, tapi menurut saya sih prosedur tadi apakah dilakukan dengan baik apa tidak. Kemudian intensitas. Jadi memang kita lihat apakah USG itu dilakukan terlalu lama apa tidak, ya, pemeriksaan terlalu lama apa tidak. Kemudian apakah sudah, tapi bukan berarti harus substandar ya. Jadi kalau menurut saya pelayanan obstetri itu tetap harus terstandar, walaupun
ada pandemi. Jangan sampai gara-gara pandemi kita buru-buru begitu. Betul. Itu sih menurut saya. Mungkin benar Itu jawab ya. ya, Vel? Ini nanti kalau dokter juga mau pilih pertanyaan dari ibu-ibu yang udah tanya, boleh juga ya, Dok? Boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, mungkin tadi kan kita udah ngomongin soal kontrol. Sekarang persiapan untuk mau melahirkan, itu persiapannya apa aja, Dok? Karena kan di masa pandemi ini, apakah harus rapid test? Karena kan rapid test tuh kalau ada beberapa rumah sakit, contohnya ada rumah sakit yang kemarin saya tempati itu, rapid test itu ada masa berlakunya, jadi cuma 10 hari. Kalau misalnya udah lewat 10 hari, aku harus rapid test lagi. Dan itu kan cukup biaya juga ya, kalau kita harus rapid terus. Nah, menurut dokter gimana nih? Jadi gini, saya harus hati-hati ngomongnya. Saya tidak mau menyebutkan merek rumah sakit. Saya tidak mau menyebutkan aturan di antara rumah sakit satu dan rumah sakit lain. Tapi mari kita lihat apa sih gunanya rapid test dan apa sih gunanya dari swab atau tes PCR. Oke, gitu mungkin itu yang paling utama. Jadi rapid test itu tujuannya sebenarnya adalah untuk screening. Ya, bukan untuk menentukan apakah orang itu sedang sakit COVID atau tidak. Bukan untuk menentukan apakah ibu hamil ini sedang kena corona atau tidak. Itu dulu. Jadi rapid test bukan untuk diagnostik atau menentukan apakah ibu itu sedang sakit COVID apa tidak. Alat untuk menentukan apakah saat itu ibu hamil ini bukan untuk ibu hamil ya, untuk semua orang sebenarnya, sedang sakit COVID apa tidak, yang paling efektif dan paling efisien sebenarnya adalah swab atau PCR, tes swab atau PCR. Jadi, kalau saya selalu bilang ke ibu, memang PCR dan swab itu tidak murah. Tapi dengan itu, maka kita bisa mempunyai data yang cukup. Apakah ibu ini positif apa enggak, sehingga si baby-nya itu kemungkinan tertularnya lebih besar apa lebih atau tidak, gitu ya. Jadi tujuannya bukan hanya untuk ibu, bukan berarti orang corona kemudian langsung tiba-tiba masuk rumah sakit kemudian tidak bisa survive, enggak. Banyak sekali orang yang tanpa gejala positif dan baik-baik saja, gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau memilih rumah sakit, ini saran saya pribadi ya, saya selalu menyarankan adalah carilah rumah sakit yang syarat untuk persalinannya swab atau PCR. Dengan begitu, saya bukan hanya dokter. Misalnya si ibu hamil itu sudah di swab dan negatif, dia masuk ke dalam rumah sakit dan dia yakin bahwa semua pasien yang bersama-sama dia di lantai itu, entah itu di RSIA, entah itu di rumah sakit umum, semuanya sudah di swab semua. Otomatis resiko penularannya akan sangat rendah. Benar. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lebih banyak ya. Betul. Memang swab mahal, tapi mau nggak mau dibandingkan harus misalnya nih, saya sekamar sama orang lain yang misalnya sekamar bertiga, semuanya di swab negatif, itu lebih aman daripada saya sekamar sendiri. Tapi saya nggak tahu sebelah kamar saya, lantai itu, semua orang di situ, itu belum di swab semua. Ngerti maksud saya ya? Betul. Karena kan lantai itu kan saya baru sadar. Iya, kalau saya buka kamar nih, ibunya positif, dia rapidnya negatif, tapi ternyata swabnya positif, tapi dia nggak pernah swab. Kemudian dia jalan-jalan di situ, dia bersin di situ, dia jalan di lantai itu. Kemudian dia pulang misalnya, sampai di rumah 10 hari dia demam. Loh, ternyata dia positif. Dilihat 14 hari yang lalu, 14 hari yang lalu dia di RSIA atau RS itu, dia satu lantai itu akan di blok semua oleh dinas kesehatan untuk di rapid test dan di swab gitu ya, karena dia sampai 14 hari terakhir melakukan kontak secara intens di beberapa tempat begitu. Nah, lebih baik saya kumpul misalnya di ruangan, misalnya sekamar bertiga gitu ya, tapi semuanya udah di swab semua gitu. Itu secara umum. Artinya, tapi bukan berarti bahwa ini segalanya. Ya, kita tahu bahwa swab sendiri tidak gampang ya. Yang saya sangat menghargai rumah sakit yang masih melakukan screening juga walaupun itu rapid test. Tapi tadi yang berlaku kalau 10 hari ya tetap harusnya sih nggak berlaku juga ya, karena kita tahu bahwa karena 10 hari yang lalu siapa yang tahu, sama seperti Felis kalau mau naik pesawat di rapid test negatif sampai mendarat
mendarat demam, batuk pilek, di swab positif loh, kan negatif kemarin loh, kan itu kan rapid test tidak untuk diagnostik tadi. Kita tahu Betul. bahwa antibodi itu baru muncul sekitar 7-14 hari kemudian. Oke, kembali. Jadi carilah rumah sakit yang mungkin mensyaratkan seperti itu. Kalaupun tidak, saya menyarankan pasien saya setidaknya 3-7 hari sebelum operasi dia mengetahui statusnya, apakah dia positif atau negatif. Dan setelah dia swab dan hasilnya misalnya negatif, kalau bisa dia melakukan tetap, walaupun dia tidak positif, dia melakukan isolasi mandiri supaya dia tidak tertular orang lain di rumah saja setelah swab, supaya ya nggak sia-sia swabnya gitu kan. Benar. Nah, itu Terus untuk sih, persiapannya sendiri, Dok? Kalau persiapan sendiri sebelum menjelang kelahiran? Jadi kalau persiapan sih sebenarnya sama ya. Tergantung nih. Feli mau lahir normal apa lahir sesar, gitu kan? Kalau lahir sesar, tentu kita tahu tanggal berapa kita harus swab, kapan kita harus ke rumah sakit, kemudian apa barang-barang udah kita siapin, kapan kita mau ini, kita sudah lebih siap gitu ya. Kalau lahir normal memang ya, lahir normal agak susahnya adalah kita nggak tahu kapan kita harus ke rumah sakit, gitu ya. Betul. Kadang-kadang untuk mencari rumah sakit yang satu ruangan satu kamar di masa pandemi kadang-kadang agak susah. Makanya kadang saya berharap pasien-pasien yang rencana lahir normal itu sudah tahu kira-kira ini kalau ada tanda-tanda yang disebutkan dokter nih, saya harus ke rumah sakit mana gitu. Kalau itu full saya harus kemana? Nah, gitu ya. Carilah 2 rumah sakit yang menjadi prioritas Anda di mana saja. Yang kedua adalah siap-siap. Ini bukan nakut-nakutin ya, karena saya sudah mengalami beberapa pasien ini. Dia datang ke rumah sakit, dia mau lahir normal, kemudian di rapid test karena rumah sakit itu tidak punya PCR, tidak punya swab, dilakukan rapid testnya positif, ya. Kemudian otomatis karena itu bukan rumah sakit rujukan dan mereka nggak bisa, akhirnya dirujuk, ya. Ini di salah satu rumah sakit RSCA yang cukup besar dan kemudian bingungnya adalah nyari mau kemana nih. Ketika dikirim ke rumah sakit RSCA lain pada nggak mau juga loh, kan rapidnya positif pada nggak siap gitu ya. Jadi Anda kontak dokter Anda, apakah dokter tersebut juga melayani di rumah sakit lain yang siap untuk melakukan persalinan yang rapidnya positif. Padahal akhirnya pasien tersebut pindah ke rumah sakit yang memang rujukan, ya, yang kemudian saya tangani di situ, kemudian di swab, hasil swabnya negatif. Ya, dan akhirnya tetap bisa lahir normal juga atau sesar, ya. Tapi, nah, memang prosedur ini yang harus dibiasakan yang dulu nggak ada. Dulu kan cuma datang, pokoknya lahir deh begitu. Anaknya baru 1. Oh, baru 1. Oke. Tapi anak kedua, mudah-mudahan pandemi udah nggak ada ya. Betul, karena memang repot sekali sih. Dari kemarin kan juga harus tes toraks juga ya. Dan menurutku tuh cukup, itu kan ada radiasi ya, jadi kita sebagai bumil juga kayak khawatir banyak, kayak kok harus tes seperti itu, tapi harus dijalani karena itu protokol. Nah, kalau torak foto itu sebenarnya kalau udah di trimester 3 ya, apalagi di atas 32 minggu, di atas 34 minggu, torak foto tidak berbahaya yang signifikan terhadap janin. Ya, jadi ini buat ibu-ibu hamil. Saya juga ada pasien saya yang nggak sempat melakukan swab, tiba-tiba harus datang ke rumah sakit di RSIA tersebut mensyaratkan untuk rapid test dan toraks foto. Saya bilang nggak usah takut. Toraks foto 1 kali saja, 2 kali saja bahkan itu tidak akan merubah bayi. Tiba-tiba nggak mungkin bayi tubuh tanduknya gitu, nggak mungkin. Guyon ya. Atau berubah dari cowok jadi cewek itu nggak mungkin. Iya jadi, sih, karena benar. Radiasinya sangat kecil dan biasanya ibu hamil akan dapat apron gitu ya, apron yang tebal ditutup, sehingga sudah pakai apron, cuman dada bukan itu lagi dan dia radiasinya sangat kecil. Sehingga nah kecuali kalau itu dilakukan pada first trimester 1 kita memang tidak menyarankan. Ya, jadi begitu Vel. Jadi yang mungkin ibu hamil sekarang yang mau melahirkan nggak usah takut ya, memang di setiap rumah sakit itu mempunyai protokol yang berbeda. Pada intinya mereka bertujuan yang sama dengan keterbatasannya masing-masing, dengan keterbatasan biaya fasilitas masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya ibu ini tetap sehat, baby yang dilahirkan itu juga tidak tertular dari ibu saat ibunya sakit, dan ibu-ibu lain yang ada di sana juga merasa aman.
Oke. Ini ada pertanyaan dari Instagram juga. Sebenarnya tadi udah beberapa dijawab sama Dokter Benny, mungkin mau ditambahin lagi nggak apa-apa. Dari Febrianti_Yutiana, saya ingin bertanya apakah perlu persiapan khusus menjelang kelahiran di masa pandemi? Mengingat saya sudah berada di kehamilan 36 minggu, ingin melahirkan normal, apa benar ada pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan sebelum lahiran? Jika benar, pemeriksa apa saja yang perlu dilakukan? Ya, jadi gini, idealnya semua ibu hamil yang mau melahirkan dilakukan swab atau PCR. Sehingga kita tahu apakah ibu ini statusnya positif atau negatif COVID. Kalau dia positif, biasanya nanti baby-nya tidak langsung ditemukan ibunya untuk disusui dan dirawat gabung. Tapi kalau negatif, biasanya bisa rawat gabung ibunya. Kalau misalnya terkait dengan pemeriksaan, harusnya PCR ya. Jadi setelah Anda kencang-kencang masuk IGD, dilakukan swab, hasilnya keluar positif atau negatif. Memang nggak semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan yang cepat jadinya. Tapi kalau nggak bisa, ya dilakukan rapid test. Nah, walaupun rapid test ini tidak, sekali lagi, tadi saya katakan, tidak bisa menentukan ibu ini positif atau negatif. Sehingga kalau saya pada pasien yang lahir normal atau pasien yang sesar kayak tadi pagi nih ya, sesarnya tanpa direncanakan ya. Jadi otomatis saya pasti akan memakai APD level 3 ya. Bukan berarti dia positif atau negatif. Saya pakai APD level 3 itu level yang paling tinggi ya. Itu pasti dia positif enggak ya. Nah, yang agak ribet, bukan nggak enak, nggak boleh bilang nggak enak, yang agak ribet pada masa pandemi ini adalah kita nggak tahu status ibu ini positif atau negatif, karena tidak semua rumah sakit bisa melakukan PCR yang langsung jadi atau swab yang langsung jadi. Maka ibu akan dianggap bukan berarti positif ya, dianggap beresiko gitu ya. Otomatis nanti ketika lahir normal, biasanya begitu datang di rapid test, foto toraks kalau memang masih sempat. Kemudian kalau nggak sempat, ya nanti dia akan masuk di kamar bersalin yang khusus sendirian, ya, yang bukan isolasi khusus tapi khusus sendirian sampai hasil swabnya jadi. Nah, saat dia berinteraksi dengan dokter, dengan siapa saja, dia pakai masker, dia pakai face shield. Nah, ini yang produk. Kemarin sesar apa normal kan? Sesar, tapi itu pakai masker. Oh ya, kalau masker kan dibuka sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lahir normal kan tetap pakai masker, pakai face shield. Nah, itu yang agak nggak enak. Sudah disuruh ngeden-ngeden, sudah sakit-sakit, masih nggak bisa bebas begitu ya. Dan nanti ada tempat bersalinnya nanti hampir di semua rumah sakit sudah ada itu ada kayak pembatas begitu dari ada yang dari kaca, ada yang dari plastik ya, supaya dia karena kalau orang namanya mengejar kan kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang keluar ini, makanya itu akan melindungi. Nah, jadi secara nggak langsung kayak ada kerangkengnya ya dok ya? Kerangkengnya tapi bukan kerangkeng kayak cuci penjara gitu, bukan. Tapi plastik. Ya, dari plastik ya. Karena kerangkeng itu konotasinya negatif, tapi nggak apa-apa. Kan kayak di kerangkeng. Iya, soalnya temen ada foto gitu, memang seperti itu. Tapi nggak di kerangkeng, maksudnya dalam artiannya seperti di kerangkeng. Ya, seperti tertutup lah begitu ya. Memang ya, ada tertutup. Tapi ya itulah kondisinya sekarang seperti itu. Oleh karena itu, saran saya, kalau mereka yang mau lahir normal, nah ini mereka udah tahu akan seperti apa. Jangan nanti marah-marah, ini dirombak-rombak semua. Mau tiba-tiba positif. Kalau dia positif, semua bidan, semua dokter, semua orang di lantai itu akan di-tracing, dan akan kalau memang positif, dan akan ditutup kan, kamar besar itu kasihan. Betul. Jadi, itu sih kalau lahir normal. Nah, sorry, saya tambahin lagi. Tidak ada persalinan normal yang terjadi tiba-tiba, Fer. Jadi jangan mikir kayak, loh ini sudah mau lahir kok masih diperiksa-periksa gini. Nah, kuncinya adalah jangan datang ketika sudah kebetulan mau lahir langsung, karena proses persalinan itu nggak ada yang tiba-tiba lengkap, itu nggak ada, pembukaan 10 itu nggak ada. Yang ada itu adalah pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pada primigravida, pada hamil anak pertama itu bisa berlangsung 8 sampai 12 jam, bahkan 20 jam. Artinya apa? Kalau datang tiba-tiba karena sudah mau brojol, ya berarti you tidak memperhatikan kata dokter, karena persalinan itu tidak mungkin tiba-tiba dari nol langsung lengkap, nggak mungkin.
Jadi antara pasien saya yang dari Jember aja sempat kok datang ke Surabaya, bayangkan sebelum Surabaya itu berapa lama tuh untuk lahir gitu. Nah jadi Anda harus tahu kalau yang mau lahir normal, pembukaan 1 sampai pembukaan 3 itu berapa jam kira-kira, pembukaan 4 sampai pembukaan 10 itu berapa jam kira-kira. Tanyakan ke dokter Anda, sehingga dokter bisa menyebutkan, oke, kalau Anda sudah punya gejala ini, jangan tunggu di rumah, ke rumah sakit. Betul. Gitu. Sehingga Jadi, nggak ada yang buru-buru gitu. nah ini buat para bumil boleh dicatat ya apa aja yang harus dipersiapkan. Nanti ini Instagram Live-nya juga bakal di-save, jadi nanti bisa dinonton ulang. Nah dok, ini pertanyaan bagus juga nih dari Olcilia_Saragi, langsung dari komen. Beliau bilang, bumil yang dianggap beresiko karena hasil swab belum keluar, itu berarti belum boleh ketemu babynya ya dok? Ketemu boleh, ya. Bahkan yang sudah positif pun, ya, kalau menurut panduan ketemu boleh. Tapi setelah ibu itu tahu bagaimana benar-benar untuk mencegah supaya bayi nggak tertular. Caranya adalah ibunya pakai masker, ya, kalau perlu pakai face shield, kalau menyusui juga seperti itu. Kalau dia positif, kalau dia belum tahu statusnya ya sama, kita anggap dia positif. Kita lebih baik parno daripada ternyata bayinya ketularan, gitu ya. Itu bukan berarti nggak boleh. Boleh ketemu babynya, tapi itu tadi dia pakai masker, pakai face shield, ya. Kemudian kalau dia harus menyusui, misalnya nanti pulang, kan nggak mungkin di rumah. Emang bayinya mau dirawat 14 hari, ibunya mau dirawat 14 hari kan nggak mungkin, mau nggak ada hasilnya. Iya, iya. Kecuali kalau udah positif ya. Tapi kalau misalnya belum ada hasilnya kan nggak mungkin lama-lama. Paling hasil kalau swab jadinya kan 24 jam kalau di sini. Ya mungkin ya hanya tidak bebas selama 24 jam itu. Setelah 24 jam itu hasilnya keluar kan bisa tahu bebas bertatap muka begini atau dia tetap harus pakai masker, harus pakai face shield. Bahkan ketika pulang pun demikian kalau dia positif. Mending sabar-sabar dulu ya ibu-ibu. Jadi biar tahu kitanya juga udah aman, negatif corona, baru nih babynya udah bisa diurus terus. Dok, ini pertanyaan terakhir juga dari Instagram, karena mengingat waktu kita juga terbatas. Gak rasa loh ngobrol sama dokter Bedi banyak banget informasi dan wawasan baru yang saya dapat. Kenapa setelah saya melahirkan baru ketemu dokter ya? Gak juga. Oke, sama. Dok, ini dari Instagram Zaujatu Suraji. Beliau nanya, di masa pandemi gini, apa sudah aman jika mau melakukan promil, program hamil? Ya, jadi gini, program hamil itu ada 3. Ya, program hamil alami, kemudian inseminasi, dan bayi tabung, gitu ya. Nah, pada masa pandemi ini, siapa sih yang tidak boleh, bukan siapa sih yang tidak boleh, siapa sih yang tetap dianjurkan untuk meneruskan program hamilnya? Itu adalah mereka-mereka yang memang sudah masuk dalam kategori infertil atau subfertil, dan apalagi sudah usianya di atas 35 tahun. Karena begini, ketika pasien saya kemarin mau start IVF, misalnya bayi tabung, di awal-awal pandemi, kemudian kita tunda, pertanyaannya adalah, dok, saya ini udah 38, dok. Dokter mau nunda saya sampai kapan? Pandeminya selesainya kapan? Siapa yang bisa menjawab? Nggak ada yang bisa jawab. Pandemi selesai kapan? Dokter mau tunda saya sampai tahun depan, saya 39. Ya kalau tahun depan selesai. Kalau tahun nggak selesai, saya 40, dok. Gitu. Dan semakin lama usia meningkat, maka kesuburan semakin turun. Mereka yang masuk dalam kategori urgent untuk dari sisi fertility, dari sisi kesuburan, maka sebaiknya tidak menunda program hamilnya. Ini sudah menikah 10 tahun, umur 30 juga bisa ya, umur 10 tahun ya. Kemudian nggak hamil-hamil, kemudian nggak boleh hamil lagi sekarang. Sampai kapan dia boleh hamil? Betul. Usia berapa sekarang? 26. Oh ya, kita selisih 2 tahun ya, Fer? Iya, dokter kelihatan sih mukanya muda ya. Saya 24 maksudnya. Oh, 42 ya, dok? dibalik. Oh, enggak. Ya, 24, umurnya, semangatnya udah berapa puluh tahun. Oke, kembali. Jadi kalau kita lihat, kalau memang dia ada indikasi untuk segera program, jangan ditunda. Kenapa? Karena menunda akan memperburuk kemungkinan dia untuk hamil. Tapi, nih contohnya nih, saya menikah baru 2 bulan, dok. Usia saya 26, dok. Gitu kan? Kira-kira sebaiknya hamil nggak ya? Kalau saran saya sih, happy-happy dulu aja 2 bulan.
toh Heeh. corona masih ada, ya kan? Belum lagi ngurus bayi dengan keadaan corona gimana, ya kan? Belum lagi Benar. hamil nanti susah nyari tempat lahir dan sebagainya, ya tunda nggak apa-apa, ya kan? Tapi Oke. kalau misalnya, karena itu juga yang disarankan oleh BKKBN, ya, ketika Anda dalam masalah ini, kalau nggak urgent hamil, jangan hamil. Cuma masalahnya urgent ini kan beda. Benar. Iya kan, benar nggak? Urgent itu kan Benar, beda benar. loh. Pasien saya itu urgent hamil, ada pasien menikah 3 bulan, segera pingin bayi tabung, karena anaknya harus lahir di tahun babi. Ya, Nah, itu tergantung. urgent kan menurut mereka? Betul. Urgensinya orang beda-beda sih, betul. Betul, betul. Itu sih saran saya. Jadi program hamil udah kita lakukan kok sekarang, IVF berjalan dengan biasa, cuman memang sedikit biaya lebih mahal karena ada seleksi tadi. Ada harus swab dulu, ada yang harus screening dulu dan sebagainya. Pokoknya yang mau hamil di masa pandemi ini, ibu-ibu boleh udah dipersiapkan secara finansial juga, secara mental juga. Nah, dokter, ini sambil di sela-sela, mau kasih tahu juga buat para moms dan juga dokter, mungkin nggak tahu produk dari Birth and Beyond. Kan kita mau bagi-bagi hadiah nih hari ini. Ya. Besok bakal diumumin di Instagram story-nya Birth and Beyond untuk 5 penanya yang beruntung, baik di komen ataupun di Instagram live berlangsung. Nanti akan ada tim yang udah menyeleksi pertanyaan yang menarik, nanti akan dipilih jadi pemenang. Tapi sebelum itu mau kasih tahu juga nih, kalau produk Birth and Beyond itu dokter udah punya belum nih? Oh, saya pakai terus. Mana ya? Oh, di mobil. Ya, sorry Sin. Tapi Saya taruh dokter, di mobil Sin. Aduh. gak apa-apa, dokter berarti sudah punya ya. Udah punya. Nah, Sin dia kasih. Gak apa-apa, ini buat para moms harus tahu juga kalau Birth and Beyond kan juga ada home product nih, ada mild laundry detergent, ada baby softener, dan ini barang-barangnya semua, contohnya ini ya, ini salah satu produk, ini 1000 mili, segini besar, dokter nanti kalau misalnya mau pakai, dokter kan pasti udah punya anak juga, nah kalau misalnya pakai ini aman banget buat baby. Karena di sini bahan-bahan yang digunakan tuh no paraben, no SLS. Jadi buat para mami yang juga lagi mempersiapkan, boleh banget nih coba produk-produk dari Birth and Beyond. Sama satu lagi, kan kita tahu nih. Bentar, mau tanya. Boleh. Ada macam-macam aromanya nggak? Itu ada. Kalau yang hand soap-nya. Ini sabun cuci tangannya, dok. Kan kita tahu dokter juga pasti menyarankan buat kita sebagai ibu yang lagi hamil ataupun kita sehari-hari harus rajin cuci tangan ya. Nah, di sini Birth and Beyond juga ada hand soap. Hand soapnya itu ada yang rasa strawberry sama ada yang rasa melon. Sama-sama 1000 mili. Ini banyak banget dan kalau misalnya sekali pakai, ini bisa sampai sebulan juga, 2 bulan kayaknya juga nggak bakal habis-habis. Ini sekalian promosi ya buat dokter juga, buat semua para penonton. Kalau misalnya memang mau, nanti akan ada promo dari Birth and Beyond. Jadi pantengin terus dan juga jangan lupa follow ya. Dokter harus follow juga nih Birth and Beyond biar tahu promo nanti diborong semua. Begitu. Jadi sekilas info aja tentang produk dari Birth and Beyond. Nah itu ada yang nanya, wah butuh tuh hand soap untuk anak-anak biar kulitnya nggak kering terus. Bener, ini salah satu produk yang aku suka juga dok, karena aku pakai dan ini nggak bikin kulit kering. Karena kan kalau kita tahu cuci tangan terus bikin kering nih tangan. Bahan-bahan dari Birth and Beyond ini nggak bikin tangan kita kering. Jadi nggak apa-apa cuci tangan yang rajin aja ya. Oke, ya, betul. Mungkin dokter jadi gini, untuk memilih sabun cuci tangan atau disinfektan, jadi ibu hamil sebenarnya nggak perlu takut ya. Yang penting, yang utama sih kita cuci tangan memang. Tapi kalau kadang-kadang nggak ada air, kita bisa pakai hand sanitizers, gitu ya. Benar. Dan kalau pakai sanitizer jangan dihirup. Jadi jangan, wah enak, seger banget nih baunya, terus dicium, terus ya jangan. Benar. Wah, banyak tuh yang kayak gitu dok. Jadi salah cara menggunakannya ya. Dok, mungkin terakhir dok, pertanyaan terakhir ini mungkin penting juga buat ibu-ibu hamil di luar sana. Selain kita kan kontrol, kita pasti dapat vitamin. Apakah kita perlu mengkonsumsi vitamin yang lain lagi untuk menjaga imun tubuh kita? Jadi gini, sebenarnya kita tahu bahwa kehamilan sendiri itu kondisi tubuh biasanya menjadi lebih rendah daripada daya tahan tubuhnya daripada tidak hamil, gitu ya. Jadi yang penting dari ibu hamil yang di masa pandemi ini, dia harus mempunyai nutrisi yang bagus. Ya, nutrisi yang bagus, nutrisi yang seimbang. Ya, antara protein, nanti diskusikan deh sama dokternya, nanti kita bicara bisa 1 jam lagi nih tentang nutrisi ya, tapi at least pantau berat badan ibu ya. Kalau Anda sebelum hamil itu termasuk ibu-ibu yang kurus,
sekali lagi nggak boleh bilang kurus, yang langsing ya, ibu-ibu langsing, maka tanya dok, saya harus naik berapa kilo gitu ya. Tapi kalau Anda adalah ibu-ibu yang sebelum lahir, sebelum hamil itu adalah overweight, itu beda loh. Itu harus naik berapa kilo. Ini dari sisi kalori, dari sisi peningkatan berat badan. Kemudian dari sisi apa yang dimakan. Nah, sekarang suplemen. Sekarang lagi naik daun tuh kan, yang suplemen yang mereknya BM gitu ya, dari Australia, dari Singapura ya. Dan sebagainya itu ini katanya bagus nih, bagus. Sebenarnya itu suplemen itu adalah micronutrients ya. Micronutrients itu adalah tambahan-tambahan. Kalau kita sudah makan sesuatu yang 4 sehat 5 sempurna atau yang balance tadi, sebenarnya cukup. Ditambah memang beberapa vitamin yang esensial. Ini yang mau saya tambahkan. Yang pertama adalah folic acid, asam folat. Itu yang sering jarang orang Indonesia makan. Coba, berapa sering saya makan brokoli, apa namanya, asparagus kan jarang ya. Jadi Betul. makanya asam folat biasanya dibutuhkan. Yang kedua DHA untuk perkembangan otak bayi. Kemudian juga, nah ini vitamin D ini penting ya, vitamin D3, kalsium ya. Kemudian kalau Anda melihat multivitamin ya, bukan hanya melihat mereknya dan kemudian teman ini pakai itu, teman ini pakai itu gitu ya. Tapi coba diskusikan dengan dokter Anda, apakah di trimester 1 Anda butuhnya hal yang sama nggak di trimester 2? Apakah di trimester 2 sama nggak dengan trimester 3? Apakah di trimester 3 ini ada tambahan tertentu nggak yang untuk diberikan? Gitu ya, jadi ini penting banget, karena apa? Karena di masa pandemi ini, cenderung kita kan susah cari makanan-makanan yang bervariasi, gitu ya. Nah, sekarang tentang vitamin C, boleh nggak sih? Jadi vitamin C sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi semua vitamin C itu kalau kita berlebihan tuh nggak baik, karena dia juga akan dikeluarkan oleh tubuh. Jadi nggak benar kalau misalnya setiap hari harus minum sampai 1000 mili vitamin C gitu. That's not good ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu nggak bisa mencegah corona. Gitu. Yang mencegah corona adalah ya tadi, jaga jarak, pakai masker, tidak ketemu orang ini, ketemu orang itu. Sekarang minum vitamin tapi tetap aja nih makan bareng, kumpul bareng, makan di ini, makan di sana. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi ada beberapa yang penting ya. Jadi kalau saya ulangi tadi, folic acid, DHA, vitamin D3, kemudian itu yang kalsium ya, itu mineralnya. Kemudian yang kelima jangan lupa juga yodium ya, dan zinc atau besi ya, zat besi. Tapi kalau ada punya multivitamin, biasanya di situ sudah ada. Nah, yang perlu ada diskusikan adalah apakah ada tambahan nggak dok ke yang lain. Kalau vitamin C sebenarnya 100 sampai 250, maksimum 500 mg per hari untuk yang tidak sakit, itu boleh diminum oleh ibu hamil. Tapi kalau terus-menerus 500 ml terus juga nggak baik kalau tanpa keluhan ya. Kalau ada keluhan, sedang sakit, sedang daya tahan tubuh menurun, memang vitamin akan kita butuhkan lebih banyak. Oke, berarti terjawab sudah buat pertanyaan dari para bubil dan juga teman-teman yang udah nonton di Instagram Lifebird and Beyond. Mungkin terakhir terus dari tadi ya sama Dokter Benny ya, karena banyak betul informasi. Mungkin terakhir dari Dokter Benny untuk sekaligus menutup Instagram Live kita, tips and trick atau enggak tips deh bagaimana biar bisa menjadi ibu hamil yang bahagia, yang sehat tanpa harus banyak pikiran. Oke, jadi yang pertama, kehamilan itu jangan dianggap sebagai suatu penyakit atau sebagai beban ya. Jadi kehamilan itu adalah sebuah perjalanan yang harus dinikmati, sebuah perjalanan yang karena nggak mungkin, belum tentu terulang lagi ya. Benar. Tapi kalau kita selalu melihatnya adalah sebagai beban, sebagai sesuatu yang ingin cepat-cepat selesai, maka stres bisa muncul ya. Yang kedua, kita harus waspada bahwa stay alert, yang saya selalu bilang di Instagram saya itu adalah stay alert. Kita harus waspada bahwa di masa pandemi ini kita nggak tahu orang yang positif siapa, maka yang kita lakukan adalah tadi, kalau nggak perlu keluar rumah, di rumah saja. Kalau memang harus keluar rumah, pakailah alat pelindung yang baik. Pulang jangan lupa mandi, keramas, baru ketemu orang lain di rumah. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Ya. Betul, jangan lupa berdoa. Penting, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau kita tidak menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa kesehatan itu bagi ibu itu adalah yang terpenting dulu, ya. Jadi sering ibu itu, ini banyak juga nih, memprioritaskan bayinya yang dalam kandungannya, tapi tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Salah. Untuk mendapatkan bayi yang sehat, ibunya harus sehat.
jangan sampai demi bayi sehat, ibu nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Contoh, udah muntah-muntah, nggak bisa makan, nggak bisa ini, beratnya turun, gitu ya. Nggak apa-apa dok, saya masih kuat kok dok. Daripada saya minum obat anti mual, itu berbahaya buat bayi saya. Mending saya begini dok. Loh, bukannya dengan muntah-muntah, dengan berat badan turun itu aja bayi sudah berpengaruh. Betul. Jadi jangan takut, cari dokter, perhatikan, minta saran yang baik, dan komunikasilah yang baik. Dan media sosial dan media yang internet sekarang gampang banget untuk dicari informasi. Jadi jangan lupa untuk punya pulsa internet yang banyak. Betul. Dan juga alat-alat kayak tadi ya, tensimeter itu penting untuk ada di rumah. Mungkin itu, Vel, pesan saya. Itu pesan-pesan dan juga tips dari Dokter Benny. Terima kasih Dokter Benny buat waktunya. Pastinya buat semua para bumil atau para moms di luar sana, yang aku tangkap sih kembali lagi intinya itu adalah kita harus konsultasikan kepada dokter dulu. Jangan langsung ambil langkah sendiri. Pastikan konsultasi dulu biar tahu nih lebih baiknya seperti apa ke depannya. Dokter, terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan terus, tetap Sama-sama, semangat. thank you. Terima kasih. Dan untuk semua para Instagram yang sudah nonton hari ini, terima kasih banyak udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Instagram ini bakal di-save, dan untuk 5 penanya yang beruntung besok akan diumumkan hari Jumat di Instastory birdandbeyond.id. Jadi pantengin terus, kira-kira siapa tahu moms yang bisa jadi juara dapetin produk dari Bird and Beyond. Untuk itu terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Instagram Live berikutnya. Terima kasih dokter. Kalau gitu kita pamit dulu. Selamat siang. Sampai jumpa.